Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi manajemen dan penilaian kinerja bersama saya Amelie Raharis Nasution. Pada pertemuan kali ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah adik-adik mampu memahami, menjelaskan kembali manajemen dan penilaian kinerja. Dan ini adalah beberapa subpoinnya. Nah, proses penilaian kinerja atau performance appraisal itu adalah sebuah upaya untuk mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Dan menurut No, pada tahun 2013, proses penilaian kinerja juga bisa diartikan sebagai proses di mana organisasi mendapatkan informasi tentang seberapa baik seorang karyawan melakukan pekerjaannya. Proses penilaian kinerja itu dapat dilakukan dari beberapa tahap. Yang pertama adalah menetapkan standar kerja, kemudian menilai kinerja intelektual dari seorang karyawan secara relatif terhadap standar. Kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus bekerja di atas standar. Nah, kenapa kemudian kita harus melakukan penilaian kinerja bawahan kalau kita posisinya sebagai atasan? Atau boleh kita sebut alasan kenapa kemudian menilai kinerja bawahan itu perlu. Yang pertama terkait dengan berdasarkan sebagian besar pemberi kerja itu memberikan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Itu adalah dasarnya. Jadi kalau adik-adik mau dapat bayaran atau gaji yang lebih lagi atau mendapatkan promosi atau mungkin mendapatkan kesempatan terkait dengan retensi ataupun dan sebagainya, itu biasanya hal yang menjadi patokan adalah terkait dengan penilaian performance-nya adik-adik di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, penilaian juga memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Kemudian yang ketiga, penilaian itu memungkinkan seorang manajer dan bawahannya itu mengembangkan rencana ataupun untuk mengkoreksi adanya defisiensi untuk kembali menguatkan kekuatan bawahan. Karena seperti yang sudah kita bahas di dalam kelas bahwa di dalam masa depan seharusnya seorang HRD akan menunjukkan atau bisa melihat kemana sih nanti seorang pegawai ini akan melangkah. Misalnya saat ini dia start di posisi apa, di masa depan dia kemungkinan besar dia akan bisa di posisi apa gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkannya. Dan yang terakhir adalah penilaian memungkinkan seorang penyelia untuk mengidentifikasi kalau seandainya memang ini orang perlu dilatih kembali atau perlu dilakukan perbaikan terhadap part-part tertentu yang di dalam pekerjaannya tidak beres gitu ya. Nah, manajemen kinerja atau performance management itu adalah sebuah proses secara terus-menerus untuk mengidentifikasi, kemudian mengukur, kemudian mengembangkan kinerja individu dan tim dan menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan dan sasaran organisasi. Ini menurut Dassler. Sedangkan menurut No itu manajemen kinerja diartikan sebagai sarana di mana manajer memastikan bahwa aktivitas karyawan dan outputnya itu sama dengan sasaran organisasi atau tujuan organisasi. Nah, proses manajemen kinerja yang pertama menetapkan sasaran, kemudian menetapkan sasaran untuk departemen, tim, dan individu. Tadi menetapkan sasaran strategi perusahaan ya, kemudian menetapkan sasaran untuk departemen dan tim dan individu. Kemudian yang selanjutnya adalah terus-menerus menilai pencapaian sasaran. Jadi continue improvement-nya terus dilihat gitu ya. Kemudian
melaporkan pencapaian sasarannya kepada manajemen dan kepada tim dan kepada individu, kemudian baru mengambil tindakan korektif yang diperlukan secara real time. Jadi kalau ada yang nggak beres ya dikelarkan, dibereskan di waktu yang sama. Jadi makanya seperti yang saya sampaikan tadi, continue improvement atau ada kegiatan monitoring yang terus-menerus yang kemudian bisa mengembalikan kembali sasaran itu atau pekerjaan tersebut sesuai dengan sasaran dari perusahaan. Kemudian 6 elemen dasar manajemen kinerja. Yang pertama, pembagian arah. Jadi ini terkait dengan pengkomunikasian sasaran perusahaan ke seluruh perusahaan, kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran departemen, tim, dan individu yang dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah penyelarasan sasaran. Ini menggunakan metode untuk membantu manajer dan karyawan melihat apa sih hubungan antar sasaran mereka dengan sasaran departemen dan perusahaan mereka. Jadi nanti akan maju secara selaras. Kemudian pemantauan kinerja terus-menerus. Ini digunakan sistem komputerisasi yang mengukur dan kemudian mengirim laporan kemajuan dan pengecualian melalui surel atau email berdasarkan pada kemajuan orang per orang dalam memenuhi sasaran kinerja gitu ya. Ini biasanya bisa jadi dengan monitoring dari KPI masing-masing sebagai contoh. Kemudian umpan balik terus-menerus, ini merupakan umpan balik tatap muka dan terkomputerisasi mengenai kemajuan menuju sasaran, kemudian pembinaan dan dukungan pengembangan, dan terakhir adalah pengakuan dan imbalan kalau memang setiap yang dikerjakan itu memang memberikan pengaruh terhadap tujuan ataupun sasaran dari perusahaan. Kemudian selanjutnya, siapa sih yang harus melakukan penilaian? Kalau kita tanya siapa sih yang harus melakukan penilaian, kita coba berpikir kalau seandainya pegawai, itu siapa yang harus melakukan penilaian? Pasti adik-adik akan langsung menjawab manajernya, Bu, gitu ya. Tapi apakah hanya manajer yang melakukan penilaian ke bawah? Terus manajernya nggak boleh gitu dinilai gitu ya. Nah, mari kita lihat hal tersebut. Yang pertama, penilaian itu bisa dilakukan dengan penilaian rekan sejawat yang pertama. Jadi, seorang karyawan akan mendapatkan penilaian tahunan, memilih seorang ketua penilai, kemudian dia memilih seorang penyelia dan 3 rekan sebaya untuk mengevaluasi kerja karyawan tersebut. Atau juga dengan melalui penilaian dari komisi penilai. Jadi ini komisi penilai terdiri dari penyelia langsung karyawan tersebut, jadi penyelia karyawannya tersebut, dan 3 atau 4 penyelia lainnya. Kemudian bisa dari penilaian diri, penilaian oleh bawahan, dan umpan balik 360 derajat, di mana pemberi kerja mengumpulkan semua informasi kinerja di sekeliling karyawan yang kemudian menjadi laporan individual untuk orang yang dinilai. Nah, teknik untuk menilai kinerja yang pertama itu adalah metode skala penilaian grafis. Dia merupakan skala yang menyebutkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja untuk masing-masingnya. Jadi, karyawan dinilai dengan mengidentifikasi nilai yang paling mendeskripsikan tingkat kinerjanya untuk setiap ciri. Kedua, ada lagi yang namanya metode peringkat alternasi. Jadi memeringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk. Jadi berdasarkan ciri tertentu memilih yang tertinggi, kemudian memilih yang terendah hingga semuanya diperingkatkan berdasarkan hal tersebut. Yang ketiga, bisa menggunakan metode perbandingan berpasangan. Jadi memeringkat karyawan dengan membuat bagan dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri dan mengindikasikan mana sih karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Kemudian ada lagi yang metode distribusi paksa, yaitu serupa dengan metode yang di awal, itu serupa dengan menilai sebuah kurva di mana ada persentase karyawan yang akan dilihat atau dinilai
Kemudian ditentukan di dalamnya ditempatkan dalam berbagai kategori. Yang terakhir adalah metode insiden kritis. Ia menyimpan catatan berisi contoh yang baik atau yang tidak diinginkan dari perilaku terkait dengan pekerjaan karyawan dan meninjaunya dengan karyawan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk adik-adik, penugasannya adalah silakan memilih salah satu contoh dari teknik untuk menilai kinerja dari 5 ini. Mana yang paling cocok, yang kemudian adik-adik mencari penelitian yang menggunakan salah satu teknik ini untuk menilai kinerja. Dari situ nanti saya meminta adik-adik untuk membuatnya dalam sebuah paper. Bagaimana mereka menggunakan teknik tersebut, salah satu teknik ini dalam paper tersebut, sehingga adik-adik bisa memaparkan secara gamblang dalam paper tersebut terkait dengan teknik penilaian kinerja yang ada. Biasanya ada salah satu metode ini atau beberapa metode jenis lainnya yang ada dan digunakan dalam penilaian kinerja karyawan untuk penugasan adik-adik. Kemudian, mengatasi kesalahan penilaian dalam permasalahan penilaian. Jadi, kenapa sih ini bisa terjadi ya? Biasanya hal ini terjadi, permasalahan penilaian itu karena standar yang tidak jelas. Jadi, penilaiannya terlalu terbuka terhadap interpretasi. Jadi, bisa jadi karena jawabannya mengambang atau jawabannya memberikan kesempatan orang berpikir terlalu jauh dan terlalu luas dengan interpretasinya masing-masing. Kemudian itu juga bisa disebabkan oleh efek halo. Jadi efek halo ini itu adalah sebuah efek yang seperti opini seseorang mengenai orang lain yang berpengaruh terhadap penilaian yang dilakukan baik positif dan negatif. Sebagai contoh, si A kata saya itu tidak baik karena saya menyampaikan informasi kepada teman saya bisa jadi terpengaruh dengan hal tersebut sehingga dia juga menganggap si A tidak baik gitu ya. Nah, masalah yang terjadi dalam penilaian kinerja ketika penilaian penyelia terhadap bawahan pada satu ciri membiasakan penilaian orang lain tersebut pada ciri lainnya. Ini penjelasan lainnya sebagai contoh lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tendensi sentral. Jadi ini kecenderungan untuk menilai semua karyawan dengan cara yang sama, seperti menilai mereka semua rata-rata. Jadi orang yang sebenarnya typicality-nya adalah pintar berbicara, mungkin penilaiannya bagus dibandingkan orang yang introvert. Jadi ketika tendensi sentral ini muncul, maka akan ada kemungkinan orang yang introvert dianggap misalnya tidak lebih baik dibanding yang extrovert, gitu, yang pintar berbicara. Jadi seharusnya ketika melakukan penilaian, menilainya itu harus dilakukan penyesuaian, adjustment terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak semua orang bisa dilakukan sama rata. Sebagai contoh juga, mahasiswa ada yang pinter praktek, ada yang pinter teori, gitu ya. Jadi ketika saya misalnya akan memberikan sesuatu kepada mahasiswa di antara dua mahasiswa yang pinter praktek dan pinter teori, saya tidak bisa menyamakan standar pemikiran saya terhadap kedua orang tersebut karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sedangkan tendensi sentral ini menganggap semuanya sama rata. Jadi kalau misalnya si Anu bisa, si Ono juga bisa, gitu ya. Nah, kemudian kelunakan atau kekakuan ini juga menjadi permasalahan dalam penilaian. Nah, masalah yang terjadi ketika penyelia mempunyai kecenderungan untuk memeringkat semua bawahan tinggi atau rendah. Kemudian ada juga karena bias, misalnya kecenderungan membiarkan perbedaan individual, umur, ras, gender mempengaruhi peringkat karyawan. Misalnya mengedepankan ras tertentu pada posisi tertentu atau gender tertentu pada posisi tertentu, kemudian mendiskreditkan terhadap posisi tertentu pada bagian tertentu gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi permasalahan penilaian.
Nah, 3 langkah agar penilai mampu melakukan penilaian yang objektif. Yang pertama, tentu saja melatih para penilai tentang berbagai teknik penilaian yang objektif. Kemudian, yang kedua, memberikan umpan balik kepada para penilai tentang menggunakan cara penilaian yang pernah ditetapkan. Dan yang ketiga, dengan bantuan bagian kepegawaian menemukan menggunakan teknik penilaian yang dipandang paling tepat, baik berorientasi pada prestasi kerja di masa lalu maupun ditujukan kepada kepentingan organisasi di masa yang akan datang. Nah, berikut adalah daftar pustaka adik-adik. Jadi, tugas adik-adik seperti yang saya sampaikan boleh untuk dicek seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.